Halo marketers, kembali bersama saya Sigit di program trending untuk menemani kalian yang mungkin masih ada di perjalanan di mobil atau mungkin yang masih berada di depan laptop. Trending ini mungkin cocok untuk sebagai teman sore kali ini. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke trending kali ini, jangan lupa subscribe Marketers TV di YouTube biar kalian tidak ketinggalan informasi tentang dunia bisnis, teknologi dan juga marketing tentunya. Oke, kali ini temanya cukup menarik, yaitu tentang AI, di mana AI ini sebagai kecerdasan buatan, nama lainnya bahasa Indonesianya, sedang diperbincangkan di banyak ruang, di media sosial, di kantor, di ruang-ruang diskusi, atau mungkin juga di media-media konvensional. Nah, fenomena yang paling menarik yang saat ini lagi ngetren adalah ChatGPT ya. Nah, teman-teman yang pengen bikin presentasi tinggal ketik, teman-teman yang pengen membuat proposal tinggal minta tolong ChatGPT dan langsung ada jawaban dalam sekian detik. Nah, sebenarnya fenomena ini menarik untuk kita kaji ya, dari sisi baiknya, dari sisi buruknya. Dan saat ini saya udah ditemenin nih untuk ngobrolin AI dengan pakarnya tentunya. Siapa beliau? Dia ada di samping saya nih, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Mungkin sedikit kenalan dulu nih, Pak, ke teman-teman marketer pada sore kali ini, menyapa mungkin baik. Nama, dari mana, seperti itu, Pak. Oke, baik. Ya, selamat sore teman-teman marketer. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Purnama. Saya adalah Modern Work Group Business Group Lead di Microsoft Indonesia saat ini. Dan selamat sore. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, makasih. Saya sapa Pak Wahyudi atau? Boleh, silakan. Pak Wahyudi, Pak ya? Boleh. Oke, Pak Wahyudi, apa kabar, Pak? Baik. Semoga sehat juga, Mas. Oke, sehat. Nah, saat ini lagi sibuk apa nih, Pak? Biasa setelah cuti 2 minggu gitu ya. Nah, sekarang benar-benar sibuk banget ya. Karena kerjaan-kerjaan mau nggak mau tetap harus dikerjakan yang pending-pending kemarin ya. Cuti mudik atau gimana, Pak, kemarin, Pak? Kemarin kebetulan cutinya isoman. Oh, isoman. Ini terpapar juga, Pak? Karena anggota keluarga ada yang terpapar. Jadi protokol di keluarga, meskipun liburan tapi liburan di rumah aja. Oke. Baik. Nah, kita akan ngobrolin yang tema yang tadi yang saya antar di pengantar tadi. Namun sebelumnya marketer, saya ingin info sedikit promo boleh ya, bahwa marketers pada bulan Juni mendatang, tepatnya tanggal 27 Juni tahun 2023 akan mengadakan kembali nih event yang akan membahas tentang digital dan teknologi termasuk AI nih, Pak. Yaitu Marketer Tech for Business 2023 dengan tema tentang driving digital. Nah, bagi teman-teman baik brand, corporate atau mungkin teman-teman yang lain yang menjadi digital enthusiast bisa join nih di acara Tech for Business yang untuk kedua kalinya di CGV Grand Indonesia. Oke, kita langsung setelah iklan nih, tadi iklan nih, Pak. Siap, silakan. Apa ya? Acara sendiri soalnya, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak, ngomong-ngomong terkait dengan AI ini, Pak. Ya. Saat ini kan heboh ya. Ya. AI ini dibincangkan di mana-mana dengan segala hype-nya, baik yang positif, baik yang negatif. Nah, kira-kira sebenarnya tren saat ini kalau dibaca atau di-highlight itu seperti apa ya, Pak? Tren AI ini, khususnya entah secara umum ya, Pak. Ya. Dan kemudian secara khusus untuk bisnis ini sebenarnya perkembangannya itu sejauh mana nih, Pak? Ya. Silakan, Pak. Ya, jadi memang terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih juga sudah diundang di sini. Memang kita lihat sekarang tren dari teknologi AI ini sangat pesat berkembangnya ya. Lebih-lebih terakhir ini ya. Sehingga mungkin udah mengalami sendiri juga bagaimana mempergunakan teknologi AI bisa menjadi lebih produktif, kerja bisa jadi lebih cepat. Jadi ini mentransformasi cara kita bekerja dan berinovasi ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai AI atau kecerdasan buatan, teknologi ini sebetulnya sudah ada mulai sekitar tahun 1950-an gitu ya. Bukan teknologi baru lah sebetulnya ya. Cuman memang pada waktu itu mungkin kita masih mengenal istilah-istilah kayak machine learning, deep learning, computer vision gitu ya. Di mana itu adalah teknologi AI yang bisa diakses mungkin oleh orang-orang tertentu. Karena perlu specific skill untuk bisa mengajarin atau membuat program AI tersebut ya. Karena kalau kita bicara mengenai machine learning itu artinya kan
teknologi AI, program AI, di mana yang program tersebut kita bisa kasih contoh-contoh sehingga dia bisa belajar dari contoh-contoh tersebut, dia bisa mempelajari mana yang betul, mana yang salah, sehingga nanti dia bisa mengambil keputusannya lebih cepat setelah dia belajar. Ya, nah contohnya sebetulnya ada yang kita juga udah pakai sehari-hari, yang kadang kita nggak menyadari bahwa itu teknologi AI. Misalnya kita sering sekali melakukan online meeting nih. Nah sekarang dengan teknologi AI kita bisa bikin backgroundnya blur. Nah itu adalah teknologi AI. Kemudian suaranya kita bisa bikin noise cancelling. Nah itu juga teknologi AI. Kemudian pada waktu kita bicara ada subtitlenya langsung, bukan orang yang ngetik. Nah itu juga teknologi AI. Nah memang yang menjadi tren sekarang adalah yang kita sebut dengan generative AI. Di mana ini adalah bidang dari AI yang bisa membuat AI itu membuat konten digital baru. Konten digital barunya berupa apa? Bisa berupa tulisan, berupa foto atau image, berupa video, bahkan bisa juga dalam bentuk musik gitu ya. Itu yang menyebabkan kenapa ini menjadi hype. Dan yang kedua, teknologi generative AI yang banyak kita pakai ini mempergunakan natural language. Jadi untuk memakainya, memanfaatkannya, kita nggak perlu harus punya keahlian khusus, nggak perlu harus ngerti coding gitu ya. Cukup dengan bahasa sehari-hari. Makanya begitu populer karena semua masyarakat begitu mendapatkan aksesnya, dia bisa langsung menikmati ataupun mengambil manfaatnya. Ya, karena manfaatnya banyak. Mungkin kalau buat marketeers gitu ya, berarti artinya kita bisa membuat personalized content sesuai dengan segmen market yang sudah kita tuju. Ya, kemudian kita bisa membuat tulisan dengan lebih mudah. Dan juga banyak hal yang lain, termasuk misalnya hal-hal yang kompleks gitu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mempergunakan teknologi AI tersebut secara bertanggung jawab dan etis. Oke Pak, menarik Pak. Ya. Pak, pengen gali lagi, tapi masih di lanskap Pak ya? Ya. Tadi dibilang bahwa ini sudah hype nih. Tapi kalau di Indonesia sendiri seperti apa Pak? Kesadaran para company, brand untuk memanfaatkan AI ini untuk leverage bisnis ya. Itu sudah sejauh mana sih literasinya? Karena kan kayaknya masih juga hype aja supaya tidak hanya jatuh ke euforia aja nih Pak. Karena semua pakai, semua memperbincangkan AI di mana-mana. Oh kita AI loh. Seolah-olah brand atau company itu udah wah ini kita udah digital nih. Padahal sebenarnya bukan yang itu sebenarnya. Nah, Pak Wahyudi melihatnya gimana? Ya, jadi kalau kita lihat di Indonesia sebetulnya penggunaan AI juga sudah cukup banyak gitu ya. Cuman memang kenapa ini jadi hype karena menyentuh ke masyarakat luas. Tapi kalau sebelumnya mungkin kita bisa merasakan sendiri bagaimana kita mungkin masuk ke satu platform online, kemudian kita bisa chatting. Nah, chatbot itu juga salah satu di belakangnya ada teknologi AI. Kemudian juga di organisasi-organisasi pada waktu mereka melakukan proses analisa data. Mereka melakukan proses untuk kayak fraud detection misalnya ada di perusahaan-perusahaan kayak bank, insurance gitu ya. AI akan bisa membantu, oh ini kok tiba-tiba ada transaksi yang aneh ya. Selama ini transaksi kartu kredit misalnya selalu di Indonesia, tiba-tiba kok ini ada transaksi di luar negeri. Biasanya kita langsung dapat telepon tuh kan. Nah itu adalah contoh-contoh bagaimana AI bisa membantu mendeteksi hal-hal yang mungkin di luar sehari-hari gitu ya, sehingga bisa membantu manusia untuk lebih produktif dan juga lebih hati-hati. Jadi sebetulnya di bisnis pun sudah banyak diterapkan, meskipun mungkin masyarakat luas belum mengetahuinya seperti yang sekarang gitu ya. Sekarang karena medsos juga ya Pak ya, karena betul. Dengan macam-macam yang sangat ini bisa diakses dengan mudah oleh publik dengan ya gimmick, ada meme-meme dan sebagainya. Itu bikin jadi hype-nya jadi lebih kencang. Ya, mungkin kembali lagi bahwa sebelumnya karena teknologi untuk bisa memanfaatkan teknologi AI, orang itu perlu keahlian khusus. Nah, sekarang dengan adanya generative AI tadi dengan pakai natural language, makanya kita sebutnya sebagai demokratisasi AI. Semua orang bisa pakai. Makanya semua orang langsung mengenal itu. Saya suka istilah tadi Pak, demokratisasi AI. Ini menarik ya, karena pada akhirnya teknologi kan mendemokratisasi banyak hal ya. Dari yang dulu sangat eksklusif sekarang benar-benar sangat cair. Dari yang dulu vertikal menjadi horizontal, dari yang dulu individual sekarang menjadi sangat sosial dan sebagainya Pak ya. Betul. Pak, tapi gini Pak, kan ini fenomena ini kan jadi pro kontra juga nih Pak. Karena mungkin
keterbatasan informasi atau mungkin karena kekurangtahuan. Ya. Di mana terjadi apa yang namanya kalau di buku marketing 5.0 itu digital divide, Pak. Oke. Ada yang pro dan cons. Ya. Ada yang memandang bahwa teknologi baru atau next tech seperti AI ini berbahaya nih untuk eksistensi manusia karena jangan-jangan suatu saat kecerdasan buatan ini jauh lebih cerdas ketimbang kecerdasan manusia, padahal manusia kan sebagai pembuatnya, Pak, ya harusnya lebih tinggi ya. Tidak terkontrol dan bisa merusak macam-macam. Di satu sisi orang bisa memanfaatkan itu untuk banyak kebaikan, entah untuk kemanusiaan, entah untuk membuat penjualan menjadi lebih eksponensial dan sebagainya. Pro kontra ini Bapak memandangnya seperti apa, Pak? Apalagi nanti nih tahun depan kan 2024 ya, Pak, tahun politik, Pak, ya. Di mana kita bisa dengan mudah mengubah wajah atau membuat sebuah peristiwa yang sebenarnya itu cuma virtual tapi seolah-olah menjadi kenyataan karena AI. Nah, atau yang namanya deepfake ya, Pak, kalau nggak salah ya. Semakin deep nih hoax ini nanti akan semakin deep berkat AI. Nah, Bapak mandangnya seperti apa? Ya, jadi mungkin ya namanya suatu teknologi yang baru ya. Kadang kita masyarakat umum karena belum mengenalnya lebih jauh, biasanya kita punya kecemasan, punya pertanyaan-pertanyaan mengenai teknologi baru tersebut gitu ya. Tapi kita melihat bahwa manfaat dari teknologi AI ini juga sangat positif, apalagi kalau bisa dipakai oleh masyarakat secara luas gitu ya. Oleh karena itu, kalau di Microsoft sendiri, karena kita sudah membuat ataupun mengalami teknologi AI ini cukup lama, kita udah punya yang namanya prinsip-prinsip yang proaktif yang kita sebut dengan prinsip-prinsip responsible AI, di mana pada intinya kita mau make sure bahwa teknologi yang kami bangun itu betul-betul sesuatu yang bisa dipakai dan berdampak positif untuk masyarakat luas dan mengurangi resiko-resiko negatifnya. Jadi kalau di Microsoft kita punya prinsip-prinsip responsible AI ini karena kita percaya bahwa sesuai dengan visi dari Microsoft to empower every person and every organization on the planet to achieve more, ya, maka kita melihat bahwa teknologi ini adalah sesuatu yang bisa membantu manusia untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu di Microsoft sendiri kita memiliki tim khusus yang kita dedicated Office of Responsible AI, di mana tugasnya adalah untuk memastikan bahwa semua prinsip-prinsip responsible AI yang dimiliki oleh Microsoft ini bisa diterapkan, bisa dimonitor, bisa diperbaiki secara berkesinambungan sehingga semua produk dan layanan AI dari Microsoft itu betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, which is harus bisa bertanggung jawab dan etis. Kemudian yang kedua, AI ini akan menyentuh ke banyak sekali bidang. Ya, oleh karena itu kami juga bekerja sama dengan banyak bidang, mulai dari industri, kemudian pemerintah, akademisi, researcher, termasuk juga dengan media gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mendapatkan sudut pandang yang banyak, sehingga kita bisa dapat insight dari masing-masing industri tersebut untuk menjadikan input, sehingga kita bisa membuat teknologi yang betul-betul menjadi bisa lebih bertanggung jawab lagi dan impact-nya bisa mencakup ke keseluruhan. Nah, Pak, pandangan Bapak sendiri ke depan nih, ya, kan yang banyak orang kan cemas tadi bahwa AI akan menggantikan banyak hal manusia, bahkan bisa nanti malah bukan kita yang mengontrol AI tapi AI yang mengontrol kita. Dan itu sudah dibahasakan lewat banyak film ya, Pak, ya, film-film distopia di mana AI itu akhirnya malah justru yang kita manusia menciptakan justru malah menyerang manusia, atau manusia menciptakan robotnya malah menyerang manusia, membawa kehancuran. Sebenarnya itu cuma kecemasan tak berdasar atau gimana, Pak Wahyudi ini? Ya, jadi kembali lagi bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip responsible AI tersebut ya, yang which is ini semua sudah dilakukan oleh banyak perusahaan besar, termasuk Microsoft sendiri secara proaktif. Prinsip-prinsip responsible AI Microsoft itu sebetulnya adalah aturan ataupun prinsip internal, tapi kami share ke publik. Kita publish di website-nya Microsoft. Tujuannya apa? Karena kami tahu bahwa ini adalah teknologi baru, sehingga kita ingin bisa berbagi pengalaman-pengalaman dan insight yang sudah Microsoft dapatkan selama ini kepada publik, kepada customer kita, kepada mitra kita, dan kepada semua orang, supaya mereka bisa melihat bahwa AI itu selama dilakukan dengan prinsip-prinsip yang bertanggung jawab, maka itu akan bisa banyak membantu masyarakat.
Oke Pak. Pak, terkait dengan Microsoft ya. Ya. Produk-produk apa saja sih mungkin yang selama ini bisa dipakai yang berbasis AI yang bisa dikembangkan untuk para brand ya, para brand company untuk leverage marketing, leverage penjualan, leverage apapun lah untuk mendongkrak performa bisnis itu apa aja? Ya. Jadi memang kalau kita melihat saat ini ya dengan perkembangan AI yang sangat pesat gitu ya, maka kami melihat bahwa ini adalah peluang besar buat teknologi company untuk bisa membantu customer kita dan juga masyarakat secara luas untuk bisa mempergunakan teknologi AI ini sehingga kita bisa bekerja lebih produktif, lebih cepat, terutama untuk mengotomatisasi hal-hal yang berulang, yang repetitif ya, tugas-tugas yang repetitif seperti itu. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana kita melihat bahwa nature dari pekerjaan kita ini sekarang udah berubah. Ya, kalau pekerjaan kita dibandingin mungkin 10-20 tahun yang lalu betul-betul udah berubah karena sekarang ini pekerjaan juga semakin kompleks, pekerjaan semakin banyak itu kok kayaknya nggak selesai-selesai gitu ya. Dan kita melihat bahwa tren 5-10 tahun ke depan hal itu masih akan terjadi. Artinya apa? Artinya kita sebagai manusia juga harus berkembang. Kita harus punya platform cara kerja baru karena memang tantangan di market, tantangan di kehidupan kita sehari-hari ini berubah gitu ya. Kalau dulu kita meeting gitu ya, kalau kita nggak hadir meeting ya udah. Kalau kita nggak dikasih tahu atau kita nggak tanya, kita nggak akan tahu konten meetingnya apa. Tapi sekarang kita udah terbiasa dengan online meeting. Kalau ada peserta yang nggak datang, karena dengan teknologi kan, sekarang kita rekam. Misalnya kita sering melakukan meeting online ya dengan Microsoft Teams ya. Kemudian kita cuti 2 hari. Di 2 hari itu ada 4 meeting. Ada yang meetingnya 1 jam, ada yang 2 jam gitu ya. Selesai cuti, kita harus tahu dong ini meetingnya mengenai apa kan. Pasti teman kita bilang, itu udah ada rekamannya, didengerin aja gitu. Nah, apakah kita harus mendengarkan 4 meeting itu 4 jam hanya untuk mengetahui konteks meetingnya itu apa? Nah, di Microsoft Teams kita sekarang udah punya fitur yang namanya Intelligent Recap. Jadi pada waktu meeting selesai di record, maka AI akan membantu untuk membuatkan ringkasannya, notulennya. Bahkan kalau di situ nama kita disebut ada tugas akan langsung disebutkan itu sebagai task. Artinya apa? Artinya instead of kita mendengarkan 4 jam waktu untuk meeting, kita bisa langsung masuk ke poin-poinnya di dalam intelligent recap tersebut dan kita akan bisa langsung dari waktu yang 4 jam itu mungkin kita cuma perlu waktu let's say 1 jam, 1,5 jam, sisanya kita bisa lakukan untuk mengerjakan yang ada di dalam meeting itu. Gitu kan? Itu contohnya pertama. Kedua, kita juga melihat sekarang mengenai search engine ya, yang sekarang sudah diintegrate di Bing ya. Biasanya kalau kita mau mencari sesuatu di search engine, kadang kita sering search karena kita harus masukkan keyword, kemudian bolak-balik sampai kita mau menemukan apa yang kita cari. Mungkin contoh gampangnya apa? Misalnya kita mau ke Jogja nih. Kita mau ke Jogja, otomatis sekalian kerja kita mau kuliner dong. Nah, terus kita kan cari nih di search engine. Saya mau kuliner di Jogja selama 2 hari nih. Apa aja ya makanannya ya? Nah, kita harus cari. Nanti, ini, waduh, saya nggak cocok makanannya. Nah, dengan adanya teknologi AI yang sekarang di-embedded di dalam Bing Search menjadi Bing Chat, maka kita sekarang punya copilot, punya teman AI yang kita bisa ajak berinteraksi, yang kita bisa nggak cuman hanya menanyakan, kita bisa Bing tolong dong buatin jadwal wisata kuliner di Jogja selama 2 hari. Maka Bing akan memberikan, ya nih jadwalnya seperti ini. Waduh saya nggak cocok nih untuk makan siang hari kedua, tolong diganti dong. Dia akan mengganti. Yang tentu saja itu kalau kita harus lakukan dengan search engine biasa, kita search, kita tulis, kita mau ke sini, balik lagi, ini nggak cocok, search lagi. Nah itu juga salah satu contoh bagaimana kita bisa mempergunakan teknologi AI untuk mempersingkat waktu, menghemat waktu, sehingga kita betul-betul bisa lebih melakukan hal yang lain yang bisa lebih produktif. Mungkin kira-kira beberapa contoh itu, Pak. Seru, Pak. Mungkin sedikit saya highlight, Pak ya. Bahwa pada akhirnya seperti yang Pak Wahyudi bilang tadi, teknologi itu ya sebagai sarana untuk membantu kehidupan manusia, Pak ya. Pada akhirnya sebagai sarana untuk membantu, bukan menjadi tujuan seperti itu. Dan seperti Pak Wahyudi bilang tadi bahwa teknologi dan manusia itu ya nggak perlu dicemaskan seolah-olah saling berebut panggung lah.
karena domainnya masing-masing ini ya Pak ya, domainnya kan berbeda. Mungkin kalau misalnya AI bisa kita pakai untuk menganalisis untuk sesuatu yang jumlahnya banyak tapi dengan waktu yang cepat. Tapi kalau soal wisdom, nah manusia punya peran nih tetap, bagaimana akhirnya teknologi itu bisa digunakan dengan wisdom manusia yang. Jadi akhirnya teknologi dan manusia itu ya kalau pengen bisnis, pengen performanya naik ya akhirnya harus terintegrasi ya, harus omni ya Pak ya, harus human dan teknologi harus satu. Ya. Dan seperti yang dibilang di buku itu Pak, Marketing 5.0 bahwa memang sih teknologi mesin is cool, keren, tapi human is warm. Nah, seperti itu Pak ya mungkin. Ya betul sekali Pak, itu memang sesuai dengan konsep yang diterapkan di Microsoft juga. Oleh karena itu kita selalu menyebut teknologi AI Microsoft itu adalah co-pilot. Bukan ya. Pilotnya. Pilotnya adalah kita sebagai orang, tapi AI ini adalah co-pilot. Artinya kita semuanya tetap yang harus bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dari yang disampaikan oleh AI itu terhadap kita. Tanggung jawabnya tetap ada di kita, bukan diserahkan ke dalam ke AI-nya. Itu sebabnya kalau misalnya kita tadi kembali ke contoh yang search engine yang kita mempergunakan Bing, pada waktu kita Bing Chat itu memberikan jawaban, dia nggak hanya memberikan jawaban, tapi di bawahnya ada footnote-nya, referensinya. Dia membuat jawaban ini itu source-nya dari mana, sehingga kita sebagai manusia, sebagai pilotnya bisa mengecek kebenarannya, faktanya dengan melihat sumbernya ini benar atau enggak sih. Jadi karena dia sebagai co-pilot, bukan pilot utamanya. Pilotnya tetap di manusianya, betul. Menarik sekali Pak. Pak, ini panitia udah ngasih kode nih Pak. Oke. Ya. Waktu habis. Nanti bisa, kalau kemarin kan ada di medsos beredar ini Pak, yang presenter TV, salah satu TV ya. Itu kan AI sendiri ya. Nanti kalau memang teman-teman mau lanjutin obrolan kita, nanti kita akan bikinkan AI Wahyudi sama saya tapi virtual dan ngobrol sendiri ya. Oke Pak, sebelum kita tutup ada semacam closing statement nggak Pak? Yap. Oke. Para marketer. Ya, jadi mungkin memang kalau kita bicara mengenai teknologi AI ya, mungkin ada 3 hal utama yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa AI itu bisa digunakan, dibangun dengan bertanggung jawab dan etis. Yang kedua, kita juga harus bisa memastikan bahwa AI itu bisa memberikan dampak positif, baik itu dari meningkatkan daya saing dan juga keamanan, terutama keamanan nasional. Dan yang ketiga, memastikan bahwa AI itu bisa digunakan oleh masyarakat luas. Jadi semua orang harus bisa memiliki aksesnya. Oleh karena itu, artinya apa? Artinya kita harus bekerja sama dengan berbagai macam pihak. Mulai dari media salah satunya, kemudian akademisi, researcher, pemerintah, industri, community, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menerapkan responsible AI yang bisa memberikan dampak yang positif untuk seluruh masyarakat. Ya, oleh karena itu, mari kita bersatu karya untuk membuat Indonesia ekonomi digital lebih berdaya lagi. Terima kasih. Seru sekali Pak, kayak kampanye Pak. Oke, tapi pesannya jelas ya teman-teman, bahwa akhirnya teknologi AI itu untuk manusia dan bukan manusia untuk teknologi. Dan kita tekankan bahwa mesin is cool memang, tapi human is warm. Co-pilot, manusia jadi co-pilot, AI sebagai co-pilot, kita pilotnya. Kita pilotnya. Kita pilotnya. Oke, saya Sigit, demikian obrolan saya dengan Pak Wahyudi tentang AI. Kita lanjutkan dengan next edisi dengan tema yang tak kalah seru yang akan menemani para marketer di sore hari, entah di perjalanan atau masih di kantor atau entah di mana. Saya Sigit akhirnya undur diri, tetap di trending, trend and marketing. Sampai jumpa.